Pemirsa, kita sampai di penghujung segmen. Sekarang giliran Bonyamin Saiman, Koordinator MAGI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sebenarnya kan ini mengumumkan Wahyu Setiawan itu kemana, karena kemarin saat keluar dari penjara tiba-tiba ngubungi saya gitu. Terus kemudian di bulan akhir di Desember itu kan ini KPK melakukan penggeledahan di rumahnya dia gitu. Yang saya kaget itu justru di situ gitu. Terus habis itu handphonenya blank gitu. Jadi saya mengumumkan tolong dihubungi saya lagi dah supaya, jadi tanggal ini menghubungi saya 26 Oktober. Terus saya jawab, ya udah saya di Solo, terus dia mau balik ke Banjarnegara. Terus tanya bahkan Pilpres ini gimana Mas? Udah saya jawab golput aja lah gitu kan. Terus siap gitu, dia bilang jawab gitu. Tapi kemudian 2 Januari 2024 handphonenya tinggal centang 1 dan gambarnya nggak ada gitu. Nah itu kan pasca rumahnya digeledah, tapi dia pun mengatakan pada publik tidak disita apapun dari rumah itu. Nah, saya pikir apakah Harun Masiku sempat sembunyi di situ gitu. Jadi memang aneh-aneh memang KPK itu, terus kemudian mau enggak mau sebenarnya kita kan, saya itu biasanya pada posisi seperti ini mestinya kan mendukung KPK, tapi agak sulit mendukung KPK-nya gitu. Jadi rasanya tadi kan Pak Andi Armando pun di kelompok kiri juga enggak tahu nanti ya Bang Budi Hargen ini akan membela atau pada posisi netral juga ini nanti. Bela brother aja. Jadi ini yang terus terang aja, kalau pertanyaannya apakah KPK sudah memeriksa saksi-saksi, sudah. Jadi artinya Wahyu Setiawan sudah diperiksa Desember terkait dengan mau melacak lagi Harun Masiku gitu kan. Lalu Ya ya. Desember 2023 itu. Jadi ini kan sudah rangkaian, terus kemudian ada mahasiswa 2 itu ya minggu-minggu kemarin, terus ada lawyer minggu kemarin. Jadi rangkaiannya kalau Alek Marwata mengatakan tidak ujuk-ujuk, saya dukung itu. Memang tidak ujuk-ujuk gitu loh. Tapi bahwa kemudian terakhir tadi mengatakan ketika itu mengatakan pimpinan KPK menolak permintaan cekal terhadap Hasto. Ini lebih blunder lagi dari sekedar omongan yang kemarin yang mengatakan bahwa sepekan akan ditangkap gitu. Ya itu kan produk dapur yang harusnya dijaga kerahasiaannya untuk menjaga kekompakan. Supaya orang menghormati KPK bahwa dia berwibawa. Ini kan suatu yang konflik di dalam, padahal kalau penyidiknya juga mesti malu dan jengkel itu. Mengusulkan pencekalan Hasto gitu kan, untuk dicekal itu kalau menurut versinya Alek Marwata loh. Tapi kemudian Alek Marwata mengatakan ya belum dululah, Hasto juga kooperatif dan lain sebagainya. Lah ini kan dapur rahasia di dalam yang tidak perlu publik tahu. Tapi ini kadang-kadang saya memang menilai Pak Alek Marwata itu seperti kanak-kanak. Pernah mengeluh bahwa dia tidak bisa mengendalikan anak buah. Loh, pimpinan KPK komisioner 2 periode kok mengatakan tidak bisa mengendalikan anak buah. Terus mengatakan dia lembur-lembur, kerja keras gitu. Nah Pasar Rebo katanya itu ya juga lembur tiap malam itu kan, pedagang-pedagangnya gitu. Jadi ini kadang-kadang malah jadi, saya melihatnya jadi kayak kanak-kanak sering mengadu, mengeluh, tapi juga kadang-kadang blunder gitu, mengatakan apa gitu. Kemarin membela Gufron seakan-akan enggak masalah mengurusi mutasi gitu. Jadi banyak hal yang kemudian mohon maaf menjadi personal gitu. Tapi ini Bang Arni, tapi saya justru sebagai detektif partikelir lah pura-pura begitu, nampaknya kalah dengan Bang Andi Armando tadi mengatakan ini sudah bisa jadi sudah ditangkap, tapi baru diumumkan 7 hari. Nah bisa jadi informasinya Bang Adi ini A1 loh ini, hanya di kamuflase aja gitu. Kan, jadi saya bisa ketinggalan ini kalau informasi A1 gitu. Tapi ini kalau toh ini nanti Harun Masiku tidak tertangkap, mungkin Patra harus ini siap-siap untuk agak kerja lembur-lembur ini ke depan. Karena bisa jadi yang disasar bukan memang penangkapan Harun Masiku. Tapi mohon maaf, dugaan analisa loh Patra, jangan kemudian ini dianggap bocoran loh ya. Bahwa bisa jadi yang disasar Pak Hasto sendiri gitu. Karena ya kalau rangkaian-rangkaian saya baca-baca adalah 1 clue 2 clue yang kira-kira itu akan dikaitkan dengan Pak Hasto. Apakah dalam rangkaian mensukseskan Harun Masiku yang sebenarnya sudah dapat fatwa Mahkamah Agung untuk disetujui
menjadi maju ke Senayan, menggantikan Pak Nazarudin Kemas tahun 2019 itu, tapi KPU-nya memang sengaja gitu, agak anggot-anggotan karena ternyata mau minta duit gitu loh. Hanya itu aja masalahnya. Nah, apakah dianggap Pak Hasto itu juga mensukseskan Harun Masiku dalam proses itu? Nah, mensukseskan itu kan bisa macam-macam. Mohon maaf ini dugaan loh ya. Bisa aja yang membiayai karena setahu saya Harun Masiku itu nggak punya duit gitu. Nah, kan gitu misalnya. Atau ya bahkan dalam konteks itu bisa jadi yang lain lagi. Misalnya ya betul-betul ngurus beneran gitu. Tapi kan itu kan sudah terjawab dalam sidang-sidang kemarin. Pak Hasto juga jadi saksi di pengadilan bahwa itu clear nggak ada, dan itu saya juga mengikuti persidangan itu gitu. Tapi ini kan harus kalau dari sisi kacamata analisa aja ya bisa jadi menyasarnya ini kan dua, bisa Harun Masiku berkaitan dengan kalau Pak Hasto loh, menghalangi penyidikan seperti tadi mungkin tahu tapi tidak melaporkan atau juga masih membiayai kehidupan Harun Masiku tapi nampaknya kok ini agak kecil gitu. Nah, bisa jadi bahan yang sudah ada yang kaitannya dengan isu lama yang terkait dengan pensuksesan Harun Masiku untuk bisa maju ke Senayan. Nah itu apakah nanti itu akan didaur ulang atau diperkuat? Ya kalau KPK mestinya diperkuat lah gitu kan. Dengan alat bukti yang ada segala macam, ada beberapa clue lah di sana, saya tidak ingin buka, nanti saya khawatir dituduh Patra, nanti saya ini sesuatu yang dapat bocoran orang dalam nih gitu kan. Nah, itu yang saya dalam hal ini makanya tadi saya minta ke Bang Kardi, ini saya di awal atau belakang? Oh belakang, oh ya udah kalau belakang aman, berarti kan saya tidak diposisikan jadi detektif partikelir kan gitu kan. Nah itu yang, tapi boleh saya mengatakan itu ke depan ini kalau arah angin bisa aja, tapi bisa jadi saya analisa saya ada faktor yang dugaannya ke Pak Hasto gitu. Jadi malah begitu Bang Karni. Jadi ini kita tunggu aja lah, saya tidak ingin berpanjang lebar, tapi sebenarnya proses sengkarutnya begini ini apapun akibat terjadi, kalau tadi misalnya juga penyitaan itu di Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 yang pasal 47 lah gitu kan, memang KPK berwenang melakukan penyitaan tanpa izin pengadilan, itu ayat 1. Ayat 2 juga hal-hal ada undang-undang yang mengatur penyitaan itu tidak berlaku, misalnya KUHP, itu memang boleh penyitaannya tanpa izin pengadilan. Tapi memang ya menurut Patra apapun demi pembuktian kan ya tujuannya apa? Kan gitu kan. Itu jadi ya boleh. Makanya saya dorong terus itu digugat pra peradilan karena prosesnya juga enggak benar itu, misalnya tadi ya tidak harus apalah bahasanya kok pakai masker, pakai topi, turun misalnya gitu ya. Saya dorong, malah saya senang itu segera digugat pra peradilan aja. Dan proses termasuk ke Dewan Pengawas jangan tanggung omongan Alek Marwata yang tadi mengatakan penangkap 1 pekan itu ya sekalian aja dibawa ke Dewan Pengawas itu. Jadi jangan penyidiknya aja ini belepotannya dalam mengurusi Harun Masiku ini gitu. Bukan saya ngompori, tapi tadi kalau Pak Alek Marwata kan sudah biasa katanya dilaporkan oleh saya kan gitu kan. Ya jadi monggo itu. Jadi proses inilah yang sebenarnya kemudian waktu itu mau sedikit direm penyitaan, penggeledahan, penyadapannya KPK dengan adanya Dewan Pengawas KPK. Tapi kemudian ada yang maju ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal ketentuan itu. Bahwa Dewan Pengawas hanya urusan etik. Izin menggeledah, izin menyita, izin nyadap tidak perlu Dewan Pengawas lagi. Ya sudah berarti pasal 47 itu menjadi kuat lagi bahwa KPK berwenang punya hak untuk melakukan penyitaan tanpa adanya izin dari pengadilan. Itu clear Pak Bang Karni. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja. Nah berikutnya adalah bicara dengan Undang-Undang KPK itulah yang menjadi biang kerok. Kenapa? Dengan adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, yang paling utama itu saya selalu menyoroti hilangnya ketentuan bahwa pimpinan KPK itu penyidik dan penuntut. Itu sekarang hilang pasal itu dan di undang-undang lama ada. Apa yang terjadi Ghazal Basaleh bisa dinyatakan bebas oleh hakim karena apa? Ya itu tadi bahwa jaksa penuntut tidak punya kewenangan menuntut pasal gratifikasi, pasal TPPU. Karena ternyata setelah dilacak mandat dari Jaksa Agung pada jaksa yang ditugaskan di KPK menuntut perkara korupsi. Dan bahkan itu nanti ada yang memahami delegasi dari Jaksa Agung itu bukan hanya untuk perkara korupsi, tapi per perkara. Jadi sampai level itu. Jadi
jaksa-jaksa ini nanti yang berkantor di KPK itu sebenarnya itu hanya berkantor aja, komando tetap di Jaksa Agung. Ini berdasarkan Undang-Undang KPK yang baru dan Undang-Undang Kejaksaan Agung yang baru, yang tahun 2021 nomor 11 itu. Jadi memang settingannya seperti itu. Jadi kemudian maka pimpinan KPK ini karena merasa bukan bagian menyatu dari penyidik dan penuntut, ya kayak versi saya jadi liar gitu Pak Ade. Bu Lili bagaimana cuman minta tiket, terus Pak Firly bikin safe house gitu tanpa diketahui pimpinan yang lain. Terus Pak Nurul Gufron ya juga sangat rajin mengurusi mutasi PNS. Ketika saya minta Papua, dia bingung sendiri gitu kan. Saya sampai membuka posko, urusan mutasi saya akan buka bersama Pak Nurul Gufron gitu. Sebenarnya sindiran aja itu. Nah, dan besok akan saya bikin lucu-lucuan lagi, saya laporkan ke Dewan Pengawas karena dia tidak adil. Yang urusan Kementerian Pertanian diurusi, tapi kementerian yang lain yang bahkan sampai 10 tahun dia saya saudari tidak diurusi, kan tidak adil jadinya kan itu. Jadi karena ini saya ingin mengembalikan marwahnya pimpinan, tapi susah lah kalau sepanjang undang-undang itu masih ada. Satu-satunya cara ya cabut revisi undang-undang KPK, kembalikan ke undang-undang yang lama. Pimpinan KPK memang harus penyidik dan penuntut, wong pimpinan kok, itu loh. Dalam konteks sebagai independensi di situ, marwahnya itu di situ. Jadi omong kosong kalau ini nanti presiden yang masih jabat sampai November itu tidak berani melakukan Oktober ya? Oke, Oktober. Oktober itu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mencabut revisi undang-undang KPK. Otomatis kembali ke undang-undang yang lama nomor 30 tahun 2002. Dan juga menerbitkan perpu satu lagi, satu paket tentang mengesahkan atau menerbitkan tentang perampasan aset yang masih berlarut-larut itu. Karena saya terus terang aja Pak Dedi, pesimis kalau DPR akan mengesahkan periode ini juga. Periode depan pun rasanya juga saya yakin masih pesimis akan mengesahkan itu. Saya kira itu dua-dua tidak hanya DPR dan pemerintah. Iya, pemerintah kan sudah memasukkan ke DPR. Iya, tapi kan prosesnya bersama-sama. Ya kan sebenarnya kan tinggal di rapat paripurnakan untuk dibahas apakah diserahkan komisi untuk panja atau pansus. Dan kemudian pemerintah dipanggil untuk membahas baru disahkan. Tapi kan DPR belum pernah mengumumkan paripurna terhadap surpresnya presiden. Iya, badan legislasi belum. Ya. Lah iya makanya itu kan. Makanya itu Bang Dedi tolonglah teman-teman disendil lah supaya ini dilegalisasi oleh badan legislasi. Biar kemudian bisa dibawa rapat paripurna. Rapat paripurna menunjuk komisi 3 boleh, menunjuk panja boleh, menunjuk pansus boleh. Karena nah bisa aja macam-macam kan gitu kan, karena undang-undang gerasi dulu hanya panja di komisi 3 itu langsung 2 minggu selesai juga gitu. Tapi pansus juga boleh. Jadi karena menyangkut kompleksitasnya perkara. Jadi ini tata kelola yang mau dibentuk seperti apa sepanjang tidak ada dua itu. Jadi kalau Paduka Yang Mulia Presiden Jokowi itu masih ingin meninggalkan warisan gitu, tidak dihujat-hujat nanti, ya dua ini aja. Perpu mencabut revisi Undang-Undang KPK, kedua mengesahkan perampasan aset. Jadi saya kira itu aja Bang, sebagaimanapun ini, kalau soal politik ya, mohon maaf Bang Dedi, saya tahun 96 itu ada pembentukan TPDI di LBH Semarang, penasihatnya Pak Samekto, terus ketua hariannya itu adalah Hadi Sasono, korlapnya saya. Jadi bukan berarti saya nanti kalau ngomong ini bahwa menyerang PDIP, saya sudah membuktikan saya itu koordinator lapangan TPDI Jawa Tengah. Enggak apa-apa Mas, kita biasa tiap hari diserang kok. Ya. Gitu. Jadi tapi saya masih punya KTA Partai Persatuan Pembangunan yang saya nangis karena tidak lolos gitu loh. Jadi saya politisi Orde Baru tahun 97 DPRD Solo Pak Ade Armando. Jadi iya B3. Jadi rangkaian-rangkaian ini pun gitu, kalau politis memang politis gitu. Apapun sekarang KPK udah malah bukan politik tingkat tinggi, sekarang jadi politisi praktis. Karena rangkaian nampak kelihatan ini ketika Pak Hasto menjadi sangat kritis, maka ya mau enggak mau saya menyebut ini bahwa suatu yang orkestrasi untuk menjadi tanda kutip melemahkan Pak Hasto dengan orkestrasi ini. Karena kalau memang tujuannya ini untuk dulu diperkuat bagaimana Pak Hasto itu bagian dari proses yang dianggap diduga terlibat dari Harun Masiku, ya kayak Pak Aswad tadi aja, umumkan memang Hasto tersangka aja, gitu aja. Itu loh, selesai sehingga
partai pun juga bisa punya mitigasi di nonaktifkan atau apa kan gampang gitu kan karena memang ini persoalan pribadi-pribadi, saya tahu persis di situ. Jadi maka mestinya saya menghimbau KPK berhentilah untuk menjadi gimmick gitu. Berkali-kali saya katakan di media retorika dan kemudian pada posisi Pak Firly pun juga mengatakan dulu pernah saya uji juga gitu. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak hujan, akan membuka lagi kardus durian Muhaimin Iskandar. Seminggu kemudian saya gugat, ternyata tidak ada apa-apa. Surat perintah penyelidikan aja nggak ada. Jadi terus yang ini pun juga begitu gitu. Kalau proses-proses ini yang menjadi seperti ini, saya gugat pra peradilan Januari 2024 KPK untuk minta hakim memerintahkan KPK menyidangkan Harun Masiku secara in absentia. Harapan saya KPK langsung menyidangkan in absentia. Saya waktu itu ngomong kepada publik, ini kan sudah saya somasi setahun sebelumnya untuk sidang in absentia ini. Saya ngomong, ini nanti pasti akan jadi gorengan politik karena menjelang 2024 Februari. Maka Januari saya tegaskan supaya ini segera disidangkan in absentia, selesai urusannya. Kalau nanti memang Harun Masiku ketangkep, tinggal menjalani penjara itu. Kalau memang ada dugaan menyangkut Pak Hasto, ya tinggal dia dilakukan sprindik baru, diperiksa lagi, kan gitu. Bukan seperti sekarang memang dikapitalisasi. Dan saya Pak Ade sudah mengajari itu gitu, bukan sekedar suap-suap. Saya gugat pra peradilan. Maksud saya kalau hakim memang rasanya sulit mengabulkan itu, tapi maksud saya biar dijalankan itu. Tapi apa jawaban KPK waktu itu mengatakan, wah ini tidak menyangkut kerugian negara, jadi tidak perlu in absentia. Loh, tapi kan ini Harun Masiku ini posisinya hanya sebagai penyuap, ancamannya 5 tahun, daluarsanya ya cuma 12 tahun. Kalau ini sudah tahun ke-6, ya tinggal 6 tahun lagi. Udah enggak akan terurus gitu loh Pak. Maka itulah saya berkeyakinan dia enggak akan ketangkep gitu loh. Jadi rangkaian itu jadi bukan taruhan loh ya Pak. Jadi rangkaian itulah sebenarnya kalau ini KPK mau tidak berpolitik praktis itu, politiknya tingkat tinggi, segera dituntaskan kemarin sidang in absentia. Tapi dengan alasan bukan kerugian negara tidak mau. Padahal di ketentuan tentang in absentia sederhana, tidak ada ketentuan bahwa ini menyangkut kerugian atau tidak. Orangnya tidak ada, disidangkan in absentia. Kenapa? Yang 3 yang lain sudah disidangkan, selesai tinggal dia. Itu loh, biar tidak jadi beban, jadi PR. Dan saya sudah mengatakan setahun yang lalu maupun Januari itu, ini nanti pasti ada gorengan politik sebelum dan sesudahnya. Kenapa saya ditanya wartawan, saya itu politisi orde baru, paham cara memproses ini supaya KPK itu bermain politiknya tingkat tinggi gitu loh. Kebijakan, bersama DPR, bersama pemerintah, pencegahan yang utama ini kan yang digembor-gemborkan pimpinan KPK yang sekarang katanya OTT itu basi, dia akan menghebatkan pencegahan. Enggak ada juga. Terus kemudian karena pencegahan enggak berhasil, kemudian kembali ke cerita lama. Mohon maaf Pak, OTT, bupati, segala macam. Dan terakhir gitu kan soal pemeriksaan. Saya kan juga pernah diperiksa KPK terkait Bupati Banjarnegara. Saya tahu bahwa AC-nya sana dingin. Maka apa yang terjadi? Dilihat foto-fotonya, saya pakai jaket musim dingin dari Eropa, Pak. Dan saya waktu itu datang jam 10 sampai jam 8 malam. Bahkan itu CCTV-nya bisa dicek, saya tidur 2 jam di situ. Waktu makan siang, saya karena yang lain pada makan siang, saya puasa, saya tidur di situ. Dan bisa tidur beneran. Jadi dinikmati aja gitu. Dan saya karena yakin juga tidak ada masalah, karena itu saya lawyer bapaknya, anaknya urusannya sendiri dan bisa saya buktikan itu. Pertanyaannya hanya 11 juga gitu, enggak panjang-panjang. Jadi sebenarnya ya suatu hal yang biasa aja bagi saya gitu, kalau diperiksa KPK pun juga santai-santai aja, nyaman-nyaman aja gitu, dan harus persiapan. Saya kemarin ini Pak Hasto kalau saya melihat di TV itu pakai pakaian batik gitu. TV ya udah pasti itu nanti kedingin. Enggak melihat saya pernah diperiksa KPK sih sayangnya sih. Gitu. Patra juga enggak ngajari, dia pakai jas sudah apa, mestinya kan diberitahu Pak Hasto gitu kan, masih di dalam dingin. Emang kamu belum pernah mendampingi klienmu di KPK berkali-kali kan? Itu salahmu juga itu Pak Hasto kedinginan itu. Masih Bang Arni.